Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Anissa Siti Humaira, STMSC, dan Bapak Surya Hadi Kusuma, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Administrasi Perencanaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Ebanon dengan NRP 5015241083 dari kelas D. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membahas masalah pembangunan wilayah dan kota ditinjau dari aspek regulasi mengenai maraknya bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum seperti trotoar, saluran irigasi, dan juga ruang terbuka hijau yang terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Kota Payakumbuh di Sumatera Barat. Masalah yang terjadi di Kota Pontianak adalah terdapat banyak bangunan liar yang berdiri di fasilitas umum, seperti yang berada di Jalan Hussein Hamzah. Bangunan-bangunan ini mengganggu fungsi fasilitas umum, mengurangi estetika kota, dan menimbulkan ketidaktertiban jalannya arus lalu lintas. Kemudian, bangunan liar di kota Payakumbuh makin banyak juga, terutama di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dan beberapa titik prioritas lainnya. Bangunan ini mengganggu fungsi fasilitas umum yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Banyak pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan dan tetap mempertahankan bangunannya sehingga menghambat akses publik dan merusak estetika kota. Selanjutnya, peraturan apa saja yang dilanggar oleh masyarakat Kota Pontianak dan juga masyarakat Kota Payakumbuh tersebut? Nah, bangunan liar yang berdiri tanpa izin dan di luar ketentuan tata ruang melanggar beberapa ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, antara lain. Yang pertama, terdapat dalam pasal 26 ayat 1 yang mengatur bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Yang kedua, terdapat dalam pasal 63 dan juga 69 yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan rencana tata ruang dapat dikenai sanksi administratif dan atau pidana. Kemudian yang ketiga, pada pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 yang mengatur bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Bangunan liar yang berdiri di fasilitas umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, atau saluran air jelas bertentangan dengan rencana tata ruang yang mengatur fungsi ruang tersebut untuk kepentingan umum dan juga lingkungan hidup. Sehingga, masalah bangunan liar ini juga diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya pada pasal 19 yang mengatur larangan mendirikan, membangun, menambah, atau mengubah bangunan tanpa izin, termasuk bangunan liar yang berdiri di fasilitas umum dan ruang terbuka publik. Serta pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum, khususnya pada pasal 13 ayat 1 huruf E yang melarang mendirikan bangunan di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum. Selain itu, Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2019 mengatur tentang pengawasan dan pengendalian bangunan, termasuk ketentuan pembongkaran paksa jika pemilik tidak membongkar sendiri setelah mendapat surat peringatan bongkar atau SPB. Kemudian, untuk menyikapi masalah ini, pemerintah daerah juga sudah melakukan solusi dan juga ikut andil dalam menyelesaikan masalah ini. Seperti yang terjadi di Jalan Hussein Hamzah, Kota Pontianak, terjadinya penertiban bangunan liar di fasilitas umum yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak, Pak Edi Rusdi Kamtono, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 pagi hari. Kegiatan ini melibatkan Satpol PP Kota Pontianak dan juga Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dengan sasaran utama itu kios dan lapak pedagang kaki lima atau PKL yang melanggar ketertiban umum dan mengganggu fasilitas umum. Nah, sedangkan pemerintah Kota Payakumbuh telah mengambil langkah tegas dengan menertibkan 192 surat perintah bongkar atau SPB kepada pemilik bangunan liar. Mulai 20 Mei 2025, pembongkaran paksa dilakukan di beberapa titik prioritas, terutama di Jalan Soekarno-Hatta. Tim terpadu yang terdiri dari Dinas PUPR, Satpol PP, dan aparat terkait bertugas menertibkan bangunan ilegal ini. Pemerintah juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan komunikasi intensif kepada pemilik bangunan sebelum pembongkaran dilakukan. Langkah ini didukung penuh oleh aparat keamanan untuk menjamin penertiban berjalan adil dan tanpa pandang bulu demi ketertiban dan kenyamanan kota. Untuk solusi pribadi saya terkait masalah pendirian bangunan tidak sesuai pada peruntukannya ini, seharusnya sebagai masyarakat
harus memahami pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan undang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya juga melakukan sosialisasi dan melakukan transparansi rencana pemanfaatan tata ruang yang bisa dilihat dan diakses oleh semua orang melalui website atau secara langsung di setiap daerahnya, sehingga hal terjadi pembangunan tidak sesuai peruntukannya ini bisa terminimalisir. Kemudian, apabila hal tersebut sudah dilakukan namun masih ada yang melanggar, pastinya harus memberikan sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan pelanggaran tata ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 62 dan 63 yang terdapat sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administratif. Proses pembongkaran bangunan liar harus dilakukan oleh aparat yang berwenang berdasarkan surat perintah bongkar atau SPB dan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh warga atau pihak lain tanpa putusan hukum yang sah. Sebagai pemerintah, juga harus bertindak tegas agar pemilik bangunan liar mampu mempertanggungjawabkan dan tetap mematuhi peringatan yang diterimanya. Itulah pembahasan tentang studi kasus mengenai masalah maraknya bangunan liar di Kota Pontianak dan juga Kota Payakumbuh, penertiban bangunan liar, peraturan yang dilanggar, serta solusi dari pemerintah dan peran kita sebagai mahasiswa serta sebagai warga. Mari kita dukung upaya penertiban demi kota yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.